Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Adapun jenis-jenis skala pengukuran, yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua yaitu skala Guttman, yaitu skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Yang keempat yaitu rating scale. Dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek yang dapat diukur secara fisik dengan sejumlah instrumen standar bukan merupakan masalah pengukuran, tetapi ketika memasuki dunia perasaan, sikap dan persepsi subjektif manusia, pengukuran faktor atau variabel tersebut menjadi sulit. Selanjutnya yaitu tipe skala dasar dalam penelitian. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal atau nominal scale adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel yang menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan ke dalam beberapa cara. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah skala yang punya karakteristik seperti yang memiliki skala nominal dan ordinal ditambah dengan interval yang tetap yang memungkinkan kita melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio atau ratio scale mempunyai semua karakteristik yang mempunyai oleh skala nominal, skala ordinal maupun skala interval dengan kelebihan yang mempunyai nilai 0 empiris absolut. Selanjutnya, adapun skala yang sering digunakan dalam suatu riset bisnis yaitu yang pertama skala penilaian, yang kedua skala konsensus, yang ketiga skala lainnya. Penjelasannya, yang pertama skala penilaian. Skala penilaian grafis representasi grafis membantu responden untuk menunjukkan skala jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu dengan menempatkan tanda pada titik yang tepat pada garis. Skala ini merupakan skala ordinal. Skala ini mudah ditanggapi. Selanjutnya, yaitu skala konsensus. Skala juga dapat dikembangkan melalui konsensus, di mana peneliti memilih item tertentu yang dalam pandangannya mengukur konsep yang relevan. Item-item dipilih terutama berdasarkan pada relevansinya. Skala konsensus tersebut dikembangkan setelah item yang dipilih telah diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu skala lainnya. Ada juga beberapa metode skala lanjutan seperti skala multidimensi, di mana objek, orang, atau keduanya secara visual diskalakan dan analisis conjoint dilakukan. Ini memberikan gambaran visual dari hubungan dalam ruang di antara dimensi dan dari sebuah konstruksi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.